Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kaifa halukum? 6A ikhwan dan 6B akhwat. Sabahul khair. Alhamdulillah tanggal 18 Januari 2021 hari Senin kita bertemu lagi untuk sama-sama mempelajari mapel akidah. Insyaallah kita akan mulai di semester 2 yaitu tentang bab 7. Silakan kalian buka bukunya, siapkan bukunya, buka bab 7 dosa kecil dan dosa besar. Lalu kalian siapkan stabilo. Jadi jangan hanya mendengarkan atau melihat video, tapi disiapkan juga peralatan belajarnya. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, kita lanjut. Yang pertama yaitu dosa-dosa kecil dan besar. Ini termasuk dari pembahasan tauhid kita, pembahasan akidah kita, bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi tentang dosa kecil dan dosa besar. Jadi kita seorang muslim harus tahu mana itu dosa kecil dan dosa besar, dan apa pembagiannya sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian. Pengertian, selalu kita mulai dengan pengertian. Yang kedua, perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar. Jadi nanti akan dibahas dosa kecil dan dosa besar, ada nggak sih perbedaannya. Lalu yang ketiga, contoh dosa kecil. Selanjutnya contoh dosa besar. Jadi nanti akan Ustaz cantumkan beberapa contoh dosa kecil, lalu contoh dosa besar juga. Jadi itu hanya beberapa ya, karena dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar itu banyak. Yang terakhir, hukum pelaku dosa kecil dan dosa besar. Insya Allah kita akan membuat part 2. Jadi tidak akan Ustaz selesaikan hari ini. Insya Allah 2 part ya, part hari Senin tanggal 18 dan pekan depan lagi, Senin pekan depan. Oke. Yang pertama pengertian dari dosa dulu ya. Sebelum kita masuk ke dosa kecil dan dosa besar, kita masuk ke pengertian dosa terlebih dahulu. Yang pertama, dosa adalah perbuatan yang jika dilakukan membuat hatimu jadi ragu. Maha kafi nafsik. Yang suatu perbuatan, dosa adalah perbuatan yang dilakukan, yang jika dilakukan membuat hatimu jadi ragu dan malu apabila diketahui oleh orang lain. Ya, jadi di sini ada perbuatan yang membuat hatimu jadi ragu. Ada nggak kita ketika kita melakukan dosa, waliyadzubillah, ketika kita melakukan dosa kita nggak ragu nih. Contoh orang mencuri, langsung aja mencuri sebelum dia berpikir-pikir, wah ini dosa nggak ya? Ini berbahaya nggak ya? Ini dosanya dosa besar atau enggak ya? Nah, kalau seperti itu berarti dia masih tersisa iman di hati dia. Tapi waliyadzubillah, ketika dia melakukan dosa lalu dia tidak merasakan ini, yang pertama dan yang kedua, maka bisa dipastikan bahwa hatinya memiliki penyakit, yaitu tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Yang kedua adalah malu apabila diketahui oleh orang lain. Nah, ini dosa ini, ketika perbuatan ini kalau orang lain tahu, kita kira-kira kita malu nggak? Ya, contoh orang ketahuan mencuri, kira-kira malu nggak? Nah, kalau kita malu ketahuan kita sebagai mencuri, maka berarti kita masih, nah di sini, ya, jadi hati kita masih mengecap rasanya manisnya iman. Oke, yang pertama, jadi ini tolong kalian garis bawah. Kalau di buku, insya Allah di buku ada kok ini. Kalian garis bawah pakai stabilo. Kalau tidak ada stabilo pakai pensil, pakai pulpen. Stabilo yang rapi. Oke, ini pengertian dosa. Yang kedua, nah ini mulai kita masuk ke pengertian dan nanti perbedaannya ya. Yang pertama yaitu dosa kecil, yaitu setiap dosa yang tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia. Jadi dia tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia dan tidak terkena ancaman khusus di akhirat atau dimasukkan ke dalam neraka.
Maksudnya Ustaz, mendapatkan sanksi hukum di dunia. Jadi ketika di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menjelaskan tentang sanksi hukuman dia melakukan dosa itu, maka dosa itu termasuk dosa kecil, atau dosa tersebut tidak ada hukumannya di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa dia orang yang melakukan dosa kecil atau dosa ini dia tidak akan terancam api neraka. Contoh ada orang membuat marah. Nah, di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa orang yang membuat marah seseorang, ya, si A membuat marah B, maka dia mendapatkan contoh masuk neraka. Nah, itu tidak disebutkan. Maka dosa-dosa yang seperti ini termasuk atau tergolong dengan dosa kecil, yaitu setiap dosa yang tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia dan tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Oke? Ini dosa kecil. Nah, apa itu dosa besar? Nah, kebalikan dari dosa kecil. Gampang. Jadi kalau kalian menghafalkan, tinggal hafalkan yang dosa kecil, lalu dosa besarnya itu sebaliknya. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman di dunia atau diancam masuk neraka. Kita bahas satu-satu. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman di dunia. Memang ada Ustaz yang dosa mendapatkan hukuman di dunia. Ada. Contoh orang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh muslim membunuh muslim. Ya, karena muslim itu haram darahnya. Ketika ada A membunuh si B ini seorang muslim, maka dia akan terkena mendapatkan hukuman di dunia berupa apa? Kisos. Kisos apa itu? Mengganti nyawa yang telah dia hilangkan. Contoh, dia membunuh si B, maka si A harus dikisos. Ada nggak Ustaz, kalau misalkan dia tidak dikisos? Bisa, apabila keluarganya telah memaafkan, meminta kehalalannya. Oke ya, meminta kehalalannya. Jadi contoh lain, orang mencuri itu mendapatkan hukuman di dunia nggak? Ada hukuman di dunia, yaitu berupa potong tangan. Contoh ya, di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, apabila bahkan Rasulullah bersabda, apabila Fatimah siapa Fatimah? Anaknya Nabi Muhammad, putri Rasulullah SAW mencuri, maka dia pasti akan aku potong tangannya. Jadi setiap orang yang mencuri, ya, dia akan dipotong tangannya. Ini hukuman di dunia. Tapi kalau sudah dihukum di dunia, maka di akhirat dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban, karena dia sudah dihukum di dunia. Atau diancam masuk neraka. Nah, dosa-dosa besar ini apabila di dalam Al-Quran dan hadis itu dijelaskan bahwa ada ancaman masuk neraka, maka dia termasuk dosa besar. Contoh, orang melakukan syirik. Syirik itu menggugurkan pahala dan dia akan masuk atau kekal di dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka dosa yang seperti syirik itu termasuk dosa besar. Oke, ya. Jadi perbedaan dari dosa kecil dan dosa besar, apabila dosa kecil itu tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia, tapi kalau dosa besar mendapatkan sanksi di dunia. Kalau dosa kecil tidak terkena ancaman masuk neraka, tapi kalau dosa besar mendapat ancaman masuk neraka, waliyadzubillah. Oke, seperti itu. Itu adalah pembahasan tentang pengertian dosa kecil dan dosa besar sekaligus dengan perbedaan. Jadi perbedaannya ada dua. Satu, ulangi, kalau dosa kecil tidak mendapatkan sanksi di dunia, kalau dosa besar mendapatkan sanksi di dunia, hukuman di dunia. Yang kalau yang nggak tahu sanksi, hukuman. Kalau dosa kecil, ini yang kedua, tidak terkena ancaman masuk neraka, tapi kalau dosa besar diancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau ingin ditanyakan, tanya. Jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Ya, nanti masih banyak yang belum nulis. Kemarin di Mapel Adab masih terlalu sedikit yang baru menulis. View-nya sudah banyak, yang nonton sudah banyak, tapi absen. Itu termasuk absen ya. Nanti kalau di walas
di wali kelas kalian, di Bu Endang sama Bu Uswa, kalian punya absen. Nah, Ustadz absennya lewat video nanti, ya. Jadi Ustadz pengen tahu siapa-siapa yang sudah nonton, ya. Karena view-nya Masya Allah udah 60, tapi Ustadz takutnya ada yang nonton 2 kali, tapi ada orang yang ada yang belum, ada yang belum nonton gitu maksud Ustadz, ya. Jangan dilewatkan, oke? Okay? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.